Om Swastiastu, saya Putu Aipita Maharani dari kelas 12 IPA 5 absen 27. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan subbab dari materi bab ketiga, yaitu sistem dan struktur politik ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Subbab pertama yang akan saya jelaskan adalah materi tentang perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin di Indonesia dimulai dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno. Sejak saat itu, Presiden Soekarno mengganti sistem demokrasi parlementer dengan sistem demokrasi terpimpin. Dekret Presiden 5 Juli 1959 dibacakan sore hari di halaman Istana Merdeka di Jakarta. Isi dari dekret tersebut adalah yang pertama, yaitu pembubaran konstituante, yang kedua, berlakunya kembali UUD 1945, yang ketiga, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara DPAS. Setelah dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, Kabinet Juanda menyerahkan mandatnya pada tanggal 10 Juli 1959. Kabinet Karya dibubarkan dan dibentuk kabinet yang baru, yaitu Kabinet Kerja. Dalam Kabinet Kerja ini, Insinyur Soekarno berperan sebagai Perdana Menteri, Insinyur Juanda sebagai Menteri pertama dengan wakilnya yaitu Dr. Leimena dan Dr. Subandrio. Program yang dicanangkan oleh kabinet ini adalah membebaskan Irian Barat, meningkatkan keamanan dalam negeri, dan melengkapi sandang pangan bagi masyarakat. Pada masa demokrasi terpimpin, Insinyur Soekarno menjalankan politik luar negeri. Politik luar negeri yang dijalankan oleh Insinyur Soekarno memiliki tujuan untuk membenahi politik dalam negeri. Presiden Soekarno berambisi untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia merupakan negara yang besar. Politik yang dijalankan oleh Insinyur Soekarno ini disebut sebagai politik mercusuar. Selain itu, pada masa demokrasi terpimpin, hubungan antara Indonesia dan Malaysia memanas. Hal ini disebabkan oleh keinginan Tengku Abdul Rahman dari Persekutuan Melayu dan Lee Kuan Yew dari Republik Singapura untuk membentuk Federasi Malaysia. Pembentukan Federasi Malaysia ini mendapat tentangan dari Indonesia dan Filipina. Konflik yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia semakin memanas. Malaysia kemudian dicalonkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Hal ini tentu menimbulkan reaksi keras dari Presiden Soekarno. Namun, Malaysia tetap terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Akibat hal tersebut, maka Indonesia keluar dari PBB. Indonesia kemudian membentuk konferensi kekuatan baru atau Conference of New Emerging Force (CONFEU) sebagai alternatif. Namun, sebenarnya masa demokrasi terpimpin ini dapat dikatakan merupakan awal kebangkitan Indonesia dalam membangun sarana publik. Indonesia ditunjuk untuk menjadi penyelenggara Asian Games keempat tahun 1962. Insinyur Soekarno kemudian membangun fasilitas olahraga di daerah Senayan yang kita tahu sekarang yaitu Gelora Bung Karno. Setahun kemudian, Insinyur Soekarno bahkan menyelenggarakan GANIFU atau Games of the New Emerging Force yang diselenggarakan di Senayan, Jakarta pada 10-22 November 1963. Games of the New Emerging Force atau GANIFU adalah pekan olahraga internasional antar bangsa-bangsa The New Emerging Force atau NEFO, yaitu bangsa-bangsa yang progresif revolusioner, penentang imperialisme dan neokolonialisme. Materi kedua yang akan saya bahas adalah tentang pembebasan Irian Barat. Irian Barat atau saat ini lebih dikenal dengan nama Papua Barat merupakan wilayah NKRI yang dulunya berada dalam kekuasaan Belanda. Irian Barat masuk bergabung menjadi bagian dari NKRI harus melalui perjuangan yang panjang penuh dengan pengorbanan. Karena kesamaan visi misi dan latar belakang, maka pemerintah berusaha memperjuangkan pembebasan wilayah Irian Barat dari kekuasaan Belanda. Perjuangan yang dilakukan pemerintah Indonesia demi membebaskan Irian Barat dilakukan dengan berbagai upaya, yakni dalam bentuk diplomasi, politik, ekonomi, bahkan dengan menggunakan senjata. Berikut diantaranya. Yang pertama yaitu melalui diplomasi. Pemerintah RI saat itu mengambil langkah diplomasi dalam upayanya membebaskan wilayah Irian Barat dari kekuasaan bangsa Belanda. Langkah tersebut lebih dipilih oleh bangsa Indonesia demi menghindari pecahnya konflik bersenjata di kedua belah pihak yang akan memakan korban jiwa.
baik dari pihak bangsa Indonesia sendiri maupun di pihak bangsa Belanda. Berikut langkah yang diplomasi yang pemerintah Republik Indonesia lakukan demi memperjuangkan pembebasan Irian Barat. Diplomasi dengan pihak Belanda. Sesuai dengan isi kesepakatan Konferensi Meja Bundar atau KMB, permasalahan mengenai Irian Barat penyelesaiannya ditunda setahun setelahnya. Maka dari itu, setelah RIS berdiri atau pengakuan kedaulatan wilayah Irian tidak termasuk ke dalam kedaulatan Indonesia. Semestinya, akhir tahun 1990-an, Irian Barat dikembalikan ke dalam kedaulatan Indonesia. Namun, sepertinya hal tersebut tidak berjalan mulus, sebab ada indikasi pihak Belanda berusaha mengingkari kesepakatan. Kedua, diplomasi melalui sidang di PBB. Karena segala upaya perundingan yang diusulkan kepada pihak Belanda tidak menghasilkan kesepakatan apapun, maka pemerintah Indonesia pun mengambil langkah membawa permasalahan tersebut ke forum PBB. Hal tersebut diupayakan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1953. Namun sayangnya hingga Desember 1957, usaha pemerintah Indonesia tersebut belum mendapat respon yang positif, sebab suara dukungan pada saat sidang umum PBB yang diperoleh kurang dari 2/3 suara keseluruhan peserta sidang. Yang kedua adalah dengan membentuk pemerintahan sementara di Irian Barat. Upaya pembebasan Irian Barat pun juga dilakukan dengan membentuk pemerintahan sementara di Irian Barat. Pemerintah sementara tersebut dibentuk oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo pada saat hari jadi kemerdekaan ke-11, yakni pada 17 Agustus 1956. Pemerintahan sementara tersebut didirikan sebagai upaya mengukuhkan kedudukan Irian Barat masuk ke dalam kedaulatan Republik Indonesia. Daerah yang masuk ke dalam wilayah provinsi baru ini sebagian merupakan wilayah yang masih di bawah kekuasaan Belanda, dan juga ditambah beberapa wilayah lain seperti Tidore, Oba, Patani, dan Wasile di Maluku Utara. Sementara pusat pemerintahannya berada di Sowasyu, Tidore, Maluku, yang diumumkan pada 23 September 1956. Sesaat setelah disepakatinya perundingan di kota New York pada 19 Agustus 1962, kemudian datang surat perintah menghentikan adu tembak di antara kedua pihak dan dimulainya gencatan senjata. Maka dengan begitu Operasi Jaya Wijaya jadi dilaksanakan. Pada 1 Oktober 1962, secara resmi Belanda melakukan serah terima pemerintahan Irian Barat pada UNTAYA atau PBB sebagai bagian dari pemenuhan isi perjanjian New York. Dan kemudian pada 1 Mei 1963, PBB pun menyerahkan pemerintahan Irian Barat pada Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan sebuah syarat, yakni pemerintah Indonesia harus mengadakan perpera, yaitu penentuan pendapat rakyat. Maka dengan begitu, masa penjajahan Belanda di Indonesia telah berakhir. Perpera sesuai amanat Dewan PBB pada 1969 akhirnya dilangsungkan di Irian Jaya, dan hasil dari perpera ialah bahwa rakyat Irian Barat ingin tetap bergabung menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kemudian pemerintah mengubah nama Irian Barat menjadi Irian Jaya. Subbab terakhir yang akan saya jelaskan yaitu mengenai perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Berikut adalah penjelasannya. Pertama yaitu pembentukan Dewan Perancang Nasional atau Depernas. Tugas dewan ini adalah menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana serta menilai pelaksanaan pembangunan tersebut. Dewan ini diketuai oleh Muhammad Yamin. Yang kedua yaitu devaluasi mata uang rupiah. Perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin pada tanggal 24 Agustus 1959, pemerintah mendevaluasi atau menurunkan nilai mata uang senilai Rp1.500 menjadi Rp150. Pemerintah juga melakukan pembekuan terhadap semua simpanan di bank-bank yang melebihi jumlah Rp25.000. Tujuan kebijakan devaluasi dan pembekuan simpanan ini adalah untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar demi kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Om Santi 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 Om.